Salam sejahtera dan salam jumpa bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Hari ini Jumat 26 Mei 2023 kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah, sumber segala rahmat dan kemurahan hati, kami bersyukur buat hari ini. Oleh kemurahan-Mu lah kami telah masuki hari baru untuk melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, dan firman-Mu saat ini yang akan kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian firman Tuhan. Selubung merupakan tanda sebuah kain yang menutupi wajah seseorang, sehingga ia tidak dapat melihat sekitarnya, dan orang lain pun tidak dapat melihat pula wajahnya, karena diselubungi oleh kain itu. Demikianlah gambaran bagaimana orang Israel sejak masa Musa menerima ke-10 hukum Tuhan di Gunung Sinai. Musa menutupi wajahnya yang bercahaya karena telah berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai itu, agar mereka tidak takut melihat dia. Saat itulah juga Musa menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan oleh umat itu. Lalu setelahnya pudarlah cahaya itu dari wajahnya. Selubung itu sesungguhnya menggambarkan ketertutupan pikiran umat itu melihat apa yang dicerminkan oleh perjanjian lama atau ke-10 hukum Taurat. Bahwa hal itu merupakan bayangan dari perjanjian baru yang dimeteraikan di dalam Yesus Kristus. Bahkan Paulus mengatakan sampai saat ini pikiran dan hati mereka masih diselubungi kekerasan hati dan kesombongan, sehingga mereka tidak melihat kemuliaan Kristus itu hadir. Oleh karena itu, mereka hendaknya berbalik kepada Tuhan. Mereka hendaknya berani melepaskan kekerasan hati dan kesombongan mereka, agar selubung itu dilepaskan dari wajah mereka. Kerelaan berbalik kepada Tuhan melalui penyesalan dan pertobatan akan menuntun mereka kepada kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Roh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan hadirnya Roh Tuhan pada diri kita, maka semua selubung yang menghalangi hati dan pikiran kita untuk mengenal serta mendekat kepada Tuhan akan disingkirkan, sehingga kita memiliki persekutuan yang baru dalam kasih-Nya dan tidak dapat dipisahkan oleh kuasa manapun. Oleh karena itu, terimalah kuasa Roh Kudus Tuhan memerintah di dalam hati kita dengan segala kuasanya. Karena orang yang menerima kuasa Roh Kudus dalam dirinya, maka kemuliaan Tuhan juga terpancar dari dirinya. Karena memang pada dasarnya kita adalah surat pujian, surat Kristus yang dituliskan bukan dengan tinta, melainkan oleh Roh Kudus, dan bukan pada batu-batu loh, melainkan pada hati kita. Akhirnya, marilah kita dengan keberanian iman berjalan dalam penyertaan Roh Kudus Tuhan, memancarkan kemuliaan-Nya melalui hidup baru dan melalui pelayanan kita serta persekutuan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah surat Kristus yang telah dimeteraikan melalui darah Kristus yang kudus itu, agar melalui kami tercermin kemuliaan-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami menuntun kami menempuh jalan-jalan pada kemuliaan Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu itu dapat dinikmati oleh semua orang. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita dalam satu hari ini. Shalom.